Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Shadaqallahul aliyyul azim. Bapak pengurus masjid yang kami hormati, orang tua serta anak-anak kami sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama sekali puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan ubudiyah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan barokah subuh ini memberikan kesempatan bagi kita untuk mengabdi ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu serta anak-anak kami jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pagi ini kita renungkan beberapa ayat Al-Quran yang terdapat dalam firman Allah surat Luqman. Luqman mempunyai sebuah keistimewaan. Luqman bukanlah seorang nabi. Dia bukan rasul. Biasa yang tercantum nama surah dalam Al-Quran adalah seorang nabi, seorang rasul. Tapi Luqman orang biasa. Tapi karena Luqman itu luar biasa diberi gelar dalam Al-Quran sebagai Al-Hakim, orang yang sangat bijak, bukan bangsawan, bukan seorang raja. Luqman itu orang berkebangsaan Ethiopia yang dalam format tubuhnya tidaklah selalu menjanjikan bentuknya. Kulitnya hitam kelam. Bahkan sejarah mencatat bibir Luqman itu agak tebal. Begitulah Luqman. Tetapi Luqmanul Hakim diabadikan Allah dalam Al-Quran. Apa yang menyebabkan Luqmanul Hakim diabadikan Allah dalam Al-Quran menjadi contoh bagi kita umat Islam sampai akhir zaman? Inilah yang Allah ungkapkan dalam ayat 12 sampai ayat 19 surah Luqman tersebut. Satu kisah bijak yang selalu dikenang terhadap Luqmanul Hakim ketika dia mendidik anaknya. Luqman pernah pergi ke pasar bersama anaknya dengan membawa seekor onta. Tatkala berjalan, Luqman naik ke atas punggung onta dan anaknya berjalan. Tidak jauh dalam perjalanan orang mencibirkan Luqman. Apa katanya? Ini ayah yang tidak kasih sayang terhadap anaknya. Anak yang kecil dipersilahkan berjalan, sedangkan Luqman bersenang-senang di atas punggung onta. Lalu dia berhenti, lalu dia bertanya, apa gerakan kata orang wahai anakku? Dia katakan, anak, ayah tidak kasihan kepada saya. Lalu sekarang kita tukar. Engkau yang naik ke punggung onta, biarlah ayah yang berjalan.
Tidak jauh dalam berperjalanan orang pun berbicara, inilah anak yang tidak pandai balas jasa. Anak di atas punggung onta, ayahnya disuruh berjalan padahal ayahnya sudah tua. Lalu dia pun bertanya kepada anaknya, apa gerangan yang terjadi? Sang anak menjawab, saya dikatakan orang anak yang tidak pandai balas jasa. Lalu ketiga, bagaimana? Kalau saya yang naik salah, engkau yang naik salah, kita naik berdua-dua di atas punggung onta. Apalagi yang terjadi? Orang pun mengatakan, inilah orang tua dan anak yang aniaya. Onta belum terlalu kuat untuk mengangkat dua orang. Dia naik ke atas pundaknya. Jangan-jangan onta itu nanti akan mati. Lalu dia berhenti. Apalagi kata orang, kita berdua dikatakan orang yang aniaya. Sekarang bagaimana? Engkau carilah kayu dan kita angkat onta itu berdua. Ketika ayah dan anaknya mengangkat onta itu, orang lagi bicara. Apa katanya? Inilah orang yang bodoh. Onta kendaraan dia angkat berdua. Lalu dia berhenti. Wahai anakku, apa pelajaran yang engkau ambil dari perjalanan singkat ini? Kata sang anak, ayah tentu lebih tahu dalam mengetahui apa yang terjadi. Luqman mengatakan, beginilah sikap manusia melihat orang lain. Tidak pernah ada yang puas. Seluruhnya menyalahkan. Satu orang naik salah, dua orang naik salah, tidak naik pun salah. Oleh sebab itu, wahai anakku, beristiqomahlah, ambil pendirian yang kokoh. Setelah engkau mendapatkan sebuah keyakinan yang kokoh, maka pegang teguhlah keyakinan yang engkau yakini dalam kehidupan itu. Maka Luqman memberikan 5 resep pendidikan agama sehingga anaknya itu jadi anak yang kuat untuk melaksanakan agama. Apa yang pertama? Pertama yang dididik Luqman, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Pendidikan yang pertama untuk menguatkan anak dan kita manusia itu pendidikan akidah. Jangan mempersekutukan Allah, karena sikap akidah yang bulat akan melahirkan tekad yang kuat. Kalau akidah tercampur dengan syirik, maka ibaratkan kehidupan kita ada gerogotan iblis dan setan yang mengganggu ketulisan akidah kita. Inilah yang diajarkan Nabi Allah ketika Yakub akan wafat. Apa yang ditanya oleh Yakub keadaannya? Ma ta'buduna min ba'di. Apa gerangan Rabb yang kalian sembah andai kata ayah telah tiada nanti? Maka anaknya, kami menyembah Allah, Tuhan yang ayah sembah, Tuhan yang ayah agungkan dalam kehidupan. Hari ini kita lihat akidah inilah yang semakin tipis. Ketika akidah semakin tipis, maka umat Islam terombang-ambing. Maka subuh inilah tempat untuk menanamkan akidah bagi kita umat Islam. Bukankah sahabat yang tergolong as-sabiqul awwalun, kita contohkan Bilal, dia tidak punya apa-apa, tapi keyakinannya cuma satu, hidup saya bersama Muhammad
kalau saya mati, lebih baik saya mati syahid, sehingga akidahnya mampu diperjuangkan walaupun akan dibunuh. Tapi Bilal tetap mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukankah Nabi diajak oleh kaum kafir Quraisy berkompromi? Muhammad, bagaimana kita gantian saja? Satu kali engkau menyembah Tuhan kami, satu kali kami pun menyembah Allah yang engkau sembah. Apa jawab Nabi? Lau qata'ta syamsi ala yamini wal qamari ala yasari. Andai kata Tuhan meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, selangkah pun tidak aku akan menyembah Allah yang aku yakini. Inilah yang diberikan oleh Rasulullah, yang diberikan oleh Luqman terhadap anaknya untuk menguatkan akidah yakin akan Allah. Puncak dari akidah itu akan dua saja. Tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bahwa puncak dari keyakinan itu beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Karena dua itulah yang harus keyakini. Kalau dengan Allah kita beriman, yakin hari akhir, maka konsep akidah yang kedua diberikan Luqmanul Hakim adalah meyakini kekuatan Allah dan meyakini adanya kehidupan hari akhir. Sampai Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, in takum misqala min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samai aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, andai kata engkau berbuat baik, perbuatanmu baikmu kecil sekali, sebesar biji zarrah, yang kebaikan kamu itu terletak di dalam batu, mungkin ada di dasar laut, atau batu itu di tengah angkasa raya, yakin wahai anakku, ya'ti bihallah, bahwa kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu pernah berbuat buruk sebesar biji zarrah, tersimpan dalam batu, di langit atau di bumi, ya'ti bihallah, suatu saat akan dikemukakan Allah. Dia mendidik anak akan ada keyakinan Allah, keyakinan amalan akan dibalas, sehingga perbuatannya tidak pernah sia-sia. Karena di dunia itu banyak sekali yang sia-sia. Kalau dulu ketika zaman batu cincin, lengah bapak-bapak ini karena mencari batu cincin saja. Habis zaman batu cincin, pindah ke ibu-ibu zaman bungo. Bara pun piti habis untuk membeli bungo. Kini balik ke anak zaman lato-lato namanya. Laiba manuang itu je karajon. Sampai kadangkala orang Jumat di luar suara itu aja yang keluar. Kenapa? Itulah kesibukan dunia yang dicarikan untuk melengahkan iman kita. Kalau kita ikuti, maka kita akan mengikuti zaman yang mempertukar balikkan keimanan kita. Dari anak ketek sampai orang gaek dengan permainan yang sia-sia. Bukankah hal yang sia-sia dilarang oleh agama dan itu dituntut untuk kita tinggalkan?
Lebih baik ayat Al-Quran yang kita dengarkan, yang kita ulang, yang kita baca, daripada amalan-amalan yang sia-sia tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, ternyata Luqman alam mendidik anaknya mengajarkan sebuah sifat pandai berterima kasih kepada Allah, pandai berbuat baik pada orang tua. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ajaran untuk berbuat baik kepada orang tua, menghargai orang tua di setelah mereka berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak, kalau kita berbicara tentang kebaikan orang tua, apapun bentuk tanda terima kasih yang kita berikan kepadanya, tidaklah akan mampu membalas jasanya terhadap apa yang dia berikan terhadap kita selaku anaknya. Maka Luqman mengajarkan berbuat baik pada orang tua. Bukankah Allah mengatakan, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Hendaklah engkau menyembah Allah, cukuplah menyembah Allah, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada orang tuamu. Jangan sekali-kali engkau menyakiti orang tua. Wala takul lahuma uf. Jangan engkau katakan kata-kata yang cuek, kata-kata cis, kadang-kadang menyinggung perasaan orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Katakanlah kepada orang tua itu kata-kata yang mengandung kemuliaan, mengandung sebuah kemakrufan. Ini ajakan yang diberikan Luqman kepada anaknya. Bapak dan Ibu serta anak-anak Bapak yang berbahagia, masih terkesan bagi kita kisah Alqamah, seorang sahabat Rasul, orang yang rajin beribadah, orang yang di depan dalam berperang. Namun akhir hayatnya Alqamah tidak mampu mengucapkan syahadat. Kenapa dia tidak bisa wafat dalam kalimah la ilaha illallah? Rasul bertanya, bukan hutangnya yang ditanya, bukan sholatnya yang malas yang ditanya. Satu saja yang ditanya oleh Rasul, apakah ibu dan ayahnya masih hidup? Sahabat bertanya, ternyata Alqamah mempunyai orang tua yang jauh darinya, masih hidup ya Rasul. Datang engkau ke rumah ibundanya, mintakan maaf Alqamah. Ternyata sang ibunya tidak mau memberi maaf. Inilah yang menyebabkan dia tidak bisa wafat dalam kondisi bertauhid. Lalu apa kata Rasul? Kumpulkan kayu bakar. Ya Rasul, apakah Alqamah akan kita bakar? Kata Rasul, dibanding dia dibakar di api neraka, lebih baik kita bakar ketika dia akan wafat ini. Lalu ketika kayu sudah disiapkan, ketika proses akan dimulai, datanglah orang tua renta dengan pakai tongkat menghadap kepada Rasul. Ya Rasul, jangan engkau bakar Alqamah, jangan engkau bakar Alqamah.
dia anakku ya Rasul, maka apapun kesalahannya mulai detik ini aku maafkan. Maka langsung lidah Alqamah itu mampu untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Inilah peran orang tua. Sampai kita akan wafat ditanya untuk berbakti kepada orang tua. Oleh sebab itu, beruntunglah kalau orang tua mendidik kita dengan pendidikan agama, dengan harapan nanti kita mampu membalas jasa. Bukankah di Minangkabau ada kisah Malin Kundang, legenda yang hari ini jadikan pelajaran, jangan jadi malin kundang. Dibesarkan oleh orang tuanya, setelah sukses lupa akan jasa orang tuanya. Jadi anak-anak hari ini kita dididik dengan harapan sampai akhir hayat kita mampu jadi anak yang mengagungkan Allah dan berbakti kepada orang tua. Yang keempat, ya bunayya aqimis shalah. Hai anakku, setelah yakin akan Allah, yakin akan balasan, yakin untuk berbakti kepada orang tua, baru yang keempat perintah, ya bunayya, hai anakku, dirikan solat. Untuk apa solat? Solat untuk membackup diri engkau dari perbuatan-perbuatan yang keji dan yang mungkar. Barulah yang keempat, menyangkut tentang ibadah. Kalau pendidikan kita hari ini, maka akidah dan ibadah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Sambil mengajarkan ibadah, disitulah konsep akidah itu kita masukkan. Kita menghadap ke kiblat, tidak nampak Rabb yang kita sembah, tapi yakin Allah memperhatikan kita. Disitulah masuknya konsep ibadah ini, sehingga kita yakin selama kita dekat dengan Allah, ada pertalian dengan Allah, Allah memperhatikan. Ada istilahnya dalam agama al-ihsan. Apa itu al-ihsan? An ta'budullah, engkau menyembah Allah, wajah engkau hadap ke kiblat, mata engkau menghadap ke tempat sujud, tapi hati menyatu dengan Allah. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat kekuasaan Allah. Andai kata engkau tidak mampu, yakin Allah tetap memperhatikan kita. Sifat Allah itu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah melihat yang sir, sakete apapun yang kita perbuat itu nampak di Allah. Wa jahrakum, Allah melihat yang jelas. Oh, baliknya Allah dalam keyakinan kita. Maka Allah katakan khabir, Allah itu maha teliti. Kalau bahasanya khabirum itu di atas dari polisi, FBI Amerika. Khabirun, tidak satu pun yang lupa dari penelitian Allah. Khabirun bima ta'malun, berarti ada CCTV yang maha besar yang Allah ciptakan untuk kita. Apa buktinya? Di akhirat besok, khabirun bima ta'malun dibuktikan Allah. Kita akan dipertontonkan amalan yang kita perbuat di atas muka bumi ini
selama kehidupan kita, maka kita akan dipertontonkan Allah. Disitulah pengadilan Rabbul Qadir Jalil. Allah selaku hakim, dituntut kita oleh Raqib dan Atid, dan tidak satu pun yang mampu ditipu, yang mampu disembunyikan di hadapan sidang Allah. Kalau sidang dunia kau bisa ditipu, CCTV bisa direkayasa, tapi khabirum bima ta'malun. Allah maha dahsyat, maha teliti terhadap segala apa yang kita perbuat di atas bumi ini. Yang kelima, ternyata ajaran yang kelima yang diajarkan oleh Luqman berbicara tentang akhlak. Apa katanya? Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk bertutur kata yang bijak. Apapun yang tidak menyebabkan engkau senang, perasaanmu yang tersinggung, jangan ungkapkan dari bibirmu kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, kata-kata yang menyakiti orang lain. Ternyata Luqman mengajarkan adat, menjajarkan kepada kita batarati dalam bergaul. Jangan sekali apapun yang kita perbuat yang menyinggung perasaan orang lain, membuat orang curiga, membuat orang marah, membuat orang berkeluh kesah. Jaga tutur katamu, karena tutur kata itu menyebabkan menilai tentang agamamu. Bapak dan Ibu serta anak-anak kami, inilah yang menyebabkan kita banyak celaka, karena tutur kata yang tidak terjaga. Mulai dari ketersinggungan mulut sampai ketersinggungan perasaan. Bahkan itulah menjadi sebab sebuah perperangan hanya dengan tutur kata. Bukankah Rasul kita yang mulia diberi gelar Al-Amin? Kenapa dia dapat gelar Al-Amin? Karena tutur kata dan sikapnya yang sangat bijaksana. Tidak terbayang bagi kita bagaimana santunnya Nabi. Di kota Madinah, setiap pagi Nabi keluar dari Masjid Nabawi, berjalan di persimpangan jalan. Ada seorang perempuan tua renta, buta, dan perempuan ini diajarkan oleh orang kafir Quraisy hanya satu kata. Kata-kata dan diajarkannya, azamta ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Sampai Nabi mendengar perempuan itu mengulang kata-kata, celakalah engkau Muhammad, celakalah engkau Muhammad. Andai kata orang menghina kita, kita dengar hal yang demikian, mungkin wak marah. Nabi tidak. Besok pagi dia datang, perempuan itu masih mencelakakan Nabi. Dia berilah di tangan perempuan itu satu minuman yang berisi susu, lalu diminumkan pada perempuan itu. Kenyang perutnya, tetap azamta Muhammad, celakalah engkau Muhammad. Diberi beberapa butir korma sampai dia merasakan nikmatnya korma, tapi dia mengatakan azamta ya Muhammad. Besok diulang balik, ternyata dia tetap mengatakan celakalah engkau wahai Muhammad. Sampai Rasul meninggal,
lama ninggal Nabi nyotanyo di Abu Bakar, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman, apa kebaikan Nabi yang belum saya perbuat? Maka kata Aisyah, Nabi mendatangi perempuan yang mencelakakannya, diberi susu dan diberi korma. Besok datanglah Abu Bakar, persis terdengar perempuan yang mencelakakan Nabi. Lalu karena Nabi memberikan susu, dipegang tangan perempuan itu, diminumkan susu oleh Abu Bakar. Apa yang terjadi? Dia lemparkan susu itu. Abu Bakar terkejut. Lalu perempuan itu mengatakan, ini tangan tidak selembut yang biasanya. Ini tangan tidak seikhlas yang biasanya. Lalu diletakkan korma di tangannya pun dilemparkan. Ini adalah bukan orang yang biasa yang memberikan saya susu dan kurma. Lalu Abu Bakar bertanya, tahukah engkau wahai tua renta, siapa gerangan yang menyikapi engkau dengan susu, yang memberikan engkau kurma tiap pagi? Tidak. Yang penting perut saya kenyang, yang penting dahaga saya lepas. Azamta ya Muhammad, celakalah engkau Muhammad. Barulah Abu Bakar terisak. Kenapa dia terisak? Mengingat rindunya dengan Rasul yang ketika itu baru beberapa hari setelah dia wafat. Wahai perempuan tua, sungguh yang engkau celakakan itu, dialah yang setiap pagi memberi kamu minum dan memberi kamu makan. Baru dia merasa tertelentang, alangkah durhakanya saya. Ternyata Muhammad itulah yang saya celakakan. Dia yang memberikan saya minum dan korban. Kamu siapa? Saya sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Ajak saya hari ini ke tempat Rasul itu, saya akan beriman kepadanya dan saya akan masuk Islam. Kecil Abu Bakar, engkau sudah terlambat. Rasul telah wafat beberapa hari yang lalu. Akankah dia memaafkan kesalahan saya? Akankah dia memberikan saya ampunan? Kata Abu Bakar, andai kata engkau bertaubat, Rasul tidak sang pemberi ampunan, tapi Allah lah sang penerima taubat. Begitu mulianya akhlak Rasulullah yang patut kita tiru, yang patut kita suri tauladani. Kalaulah tidak seperti itu, minimal tutur kata kita itu perlu bijaksana, sehingga kita mendapatkan amalan-amalan yang mulia, menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Inilah 5 resep yang diberikan Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya. Semoga anak-anak kita ini jadi anak yang bijaksana, anak yang santun, anak yang mampu mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada orang tua, serta anak-anak yang berguna bagi masyarakat, agama dan bangsa. Ini saja tausiah kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita untuk memperdekatkan diri berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.